Ini pesan yang pertama. Kisah yang kedua menginspirasi kita tidak merasa berani cukup. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, kita mencintainya. Senantiasa kita mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang musibah sudah merupakan sunnatullah, maka tadi saya sampaikan kepada Bapak, khairul asri, kematian yang menimpa ibunda kita, yaitu Ibu Kartina binti Karunet, adalah salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang, tapi beliau berpulang ke rahmatullah dengan asbab sakit yang diderita, itu insya Allah menjadi jalan ampunan untuk beliau. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul menyatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamlin wala husnin wala adha wala khabin hatta syaukatin isyakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit yang sekian lama, bahkan sekalipun gangguan, sedih, termasuk duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka orang beriman keadaannya senantiasa ajib, senantiasa baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun orang mengatakan almarhumah mengalami sakit yang sekian lama, tapi beliau sebagai orang yang sabar dapat surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Sebelum saya meluaskan tausiah malam hari ini, udah MC barang ini ke waktu dia ke waktunya. Kultum tuh banyak artinya tuh. Kuliah tujuan balik mini, aduh. Tapi orang kultum kuliah terserah antum. Jadi bagaimana antum saja. Kalau kira-kira sudah letih mendengar, kita tutup dengan doa. Ya. Toyib. Sebelum kita luaskan, izin bertanya kepada para jamaah sekalian. Menyimak hadis yang saya sampaikan tadi, di mana Rasul mengatakan sakit yang diderita itu menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka Bapak Ibu, kalau saya tanya, Ibu pilih mana? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Pilih mana? Kalau Bapak-bapak pilih mana ini? Sehat dosa bertambah, sakit dosa diampuni, pilih mana? Pilih mana? Lah biar elok, lah biar rancak, badan sehat, dosa diampuni, kan begitu. Tapi sunatullah, tidak ada orang yang selalu sehat, betul tidak? Pasti ada masanya kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, sakit. Saya bisa melihat dari tempat ini, banyak bapak-bapak sudah ada tanda-tanda sakit ini. Cuman tidak mau bicara saja. Apa sakitnya? Asam urat di antara. Betul? Tapi ringan langkahnya karena merasa penting untuk kita bertaksiah di malam hari ini. Maka orang beriman urusannya ajib. Sedang sehat, sedang sakit, mafi muskilah, tidak ada masalah. Dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, Rasul menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, elok nian, kata orang kita, rancak mana urusan orang beriman, dan itu tidak dimiliki siapapun. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Mengapa elok, mengapa rancak, mengapa baik? Rasul mengatakan orang mukmin kalau dikasih nikmat dia bersyukur, itu baik buat dia.
Tapi kalau dia dikasih musibah atau ujian, dia selalu bersabar. Pertanyaannya, lebih mudah bersyukur atau bersabar? Lebih mudah bersyukur atau bersabar? Bapak-bapak yang sebelah kanan, lebih mudah bersyukur atau mudah bersabar? Bersyukur. Benar, mudah bersyukur. Buktikan. Bersyukur itu harus ada 5 bukti. 1, menegakkan hakullah, hanya Allah yang diibadahi. Kita melafazkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu bukti yang pertama orang bersyukur. Maka dia pasti senantiasa menjaga perintah Allah. Sholat 5 waktu dia tunaikan. Alhamdulillah. Bulan Ramadan dia berpuasa, dia keluarkan zakat. Dan kalau sudah ada rezeki punya kemampuan, bisa menunaikan ibadah haji yang walaupun antriannya 20 tahun. Jangan pikirkan masa antrinya, tapi sudah kita sempurnakan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Ini yang pertama, bukti syukur. Yang kedua, orang bersyukur itu pasti berbakti pada orang tuanya. Namanya hakul walidaini. Belum dikatakan bersyukur kalau dia tidak berbakti pada orang tuanya, karena dia akan mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ini yang kedua, bukti bersyukur. Yang ketiga, dia menjaga dirinya dari hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak mungkin menzalimi dirinya sendiri. Hati-hati, jangan kita zalim pada diri kita sendiri. Makanya Bang Haji sering bilang itu. Dan kalau ditanya tolong dijawab jujur. Begadang itu boleh nggak? Boleh begadang kalau ada perlunya. Kalau ada perlunya. Perlunya untuk apa? Ibadah. Masya Allah. Ini namanya hakun nafsi. Kemudian yang keempat, bukti bersyukur adalah mereka yang senantiasa menjaga hakul ahli. Begitu perhatian kepada keluarganya, orang tua dan keluarganya. Masya Allah. Makanya dalam kehidupan Islam, rumah tangga mesti dijaga sebaik-baiknya. Cinta pada keluarga. Saya yakin semua di sini adalah para suami yang soleh. Amin. Yang di sini istri solehah semua. Amin Allahumma. Amin. Dan yang kelima, bukti syukur adalah menegakkan hakul ijtimai. Peduli pada lingkungan. Orang-orang yang baik dikatakan dia peduli pada lingkungan. Maka perhatikan pesan seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Semoga syair berikut ini menginspirasi kita. Beliau mengatakan, "Waladatka ummuka yabna Adam bakiyan, wan nasu hawlaka yathakuna surura." Ibumu, wahai Bani Adam, telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itu sudah kita rasakan waktu kita lahir. Sama ketika anak kita lahir, anak kita menangis, kita tertawa bahagia, menandakan anak kita hidup. Cucu lahiran, tetangga lahiran, karib kerabat lahiran, sama si bayi menangis, tapi orang di sekitarnya tertawa bahagia. Sudah kita rasakan. Itu belum menjadi jawaban. Jawabannya adalah penutup syairnya. Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka beramallah engkau, berbuat baiklah engkau, jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sedangkan engkau tertawa bahagia karena meninggal husnul khotimah. Kalau yang ini sudah atau belum? Lahir sudah menangis. Kalau yang penutup tadi udah belum? Karena kita masih hidup gini ya Pak. Berarti belum kita dapat. Tapi almarhumah dikenang orang karena dia orang baik. Maka menetes air mata, bentuk kasih sayang cinta kepada saudaranya. Orang-orang baik kalau meninggal dunia dikenang orang. Sebut saja orang-orang yang ada dalam rekam jejak kehidupan mereka yang telah ditorehkan dengan tinta emas itu. Kita tidak tahu nanti saat wafat apakah kita termasuk orang yang baik, Allahu a'lam. Tapi kita punya niat, hendaknya kita menjadi orang yang baik, insya Allah. Jadi kalau ingat kematian, kata kunci pertama adalah jadilah orang baik. Iya.
Sebab orang baik itu kalau husnul khotimah jadi ahli surga, amin. Nah, bagaimana agar kita menjadi orang baik? Setelah kita merenungkan kematian saudara kita, satu, hendaklah segera bertaubat. Bapak Ibu sekalian, izin Al-Fakir bertanya, ada nggak di antara kita di sini yang tidak punya dosa? Ada nggak yang nggak punya dosa di sini? Sian tentang dosa ini. Bayi ya, bayi yang ada dosa. Maka kalau kita punya dosa, tidak mungkin kita akan mencela orang lain mengatakan engkau orang jahat. Sebab kita pun masih punya dosa, betul? Tapi asbab kita ingat kematian, kita ingin sebelum wafat menjadi ahli taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Bagaimana pesan Al-Quran? Allah mengatakan di ayat yang lain, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan melakukan amal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bagi kita tidak punya pilihan, bertaubat, bertaubat dan bertaubat. Kalau kata Pak Indra Sulita, dia ungkapkan dalam sebuah syair, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Kalau nunggu kiamat, kita tidak pernah tahu kapan kiamat akan datang. Tapi sekarat itu yang paling dekat. Ada orang malam masih ngobrol, pagi hari sudah berpulang ke rahmatullah. Maka hati-hati datangnya kematian. Kuncinya hendaknya kita menjaga taubat. Sebuah kisah menarik dalam sebuah hadis diceritakan. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah sumayuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Amalnya indah, orangnya soleh, luar biasa. Seolah-olah surga tinggal sejengkal di hadapan. Tapi apa yang terjadi? Orang yang dikatakan baik ini melakukan maksiat, sedang melakukan dosa, nyawanya dicabut. Apa yang terjadi? Gelar untuknya su'ul khotimah, padahal amalnya sudah sekian banyak. Maka hati-hati saudaraku sekalian, jangan terlalu pede. Kita sudah jadi orang baik, jaga istiqomah. Kisah yang berikutnya membuat kita terhenyak dan kita sadar diri. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, ahli maksiat, dosanya banyak, bandit kecil orang awam. Tapi apa yang terjadi? Jelang akhir hayatnya dia sempat bertobat, hijrah. Belum sampai tempat hijrah dia capai, maut sudah merenggutnya. Malaikat mengukur jaraknya dengan tempat hijrahnya lebih dekat, maka dia dapat gelar husnul khotimah. Maka pelajaran buat kita apa? Ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Tapi ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Bapak Ibu sekalian, kita termasuk yang mana? Pilih yang mana? Awal baik, akhir buruk, atau awal buruk, akhir baik? Baik. Akhir baik. Pilih mana, Bu? Kita pengen awal baik, akhir baik. Allah yang memberi karena Allah telah berjanji. Tapi engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Kata siapa?
Ecek Bang Haji. Maka jangan ingkari janji kita. Kita sudah janji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin jadi orang baik, kita harus bertaubat karena kita masih banyak dosa. Ini pesan yang pertama. Kisah yang kedua menginspirasi kita tidak merasa bekalnya cukup. Dialah seorang Mu'adz bin Jabal, juru dakwah Nabi. Luar biasa perjuangan beliau bersama Nabi. Maka dikatakan dia termasuk salah satu ahli surga. Tapi tidak merasa kepedean, masih sering menangis terseduh-seduh. Karena sering dia menangis, maka sahabat yang lain bertanya pada sahabat yang satu ini, Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, lima yabkika, mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz?" Maka beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ana la adri min ayil fariqaina, dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Bayangin, sahabat yang satu ini dijamin ahli surga, tapi tidak merasa kepedean, masih sering menangis. Karena apa? Merasa bekalnya belum cukup. Sekarang bagaimana dengan kita? Kira-kira bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum? Sudah cukup atau belum? Ada yang berani tunjuk tangan, Ustaz, bekalku sudah cukup. Kalau ada yang berani tunjuk tangan, itu kepedean. Betul? Hati-hati. Ya, kalau kita merasa masih kurang, maka kita akan menyempurnakan amalan-amalan kita. Maka amalan yang berikutnya apa? Setelah kita bertobat, yang tidak boleh kita lupakan adalah merajut, membangun silaturahmi, termasuk malam hari ini. Masya Allah. Kenapa? Kalau niat kita bertemu karena Allah, ikatan silaturahmi ini akan mengumpulkan kelak kita di surga. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari kiamat kelak yang Allah akan berikan naungan perlindungan. Di hari itu tidak ada naungan ataupun perlindungan, kecuali hanya Allah saja yang mampu memberikan naungan ataupun perlindungan. 7 golongan itu kalau kita rinci, mungkin kita selesai jam 12. Siap jam 12? Ampun, enggak siap. Ya. Tasbih tausiah itu nggak usah panjang-panjang, 1 jam cukup ya. 1 jam berikut doa, betul tidak? Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya mudah, gampang ya, insya Allah. Baik. Jadi 7 golongan itu kalau kita rinci panjang, tapi saya sebutkan supaya kita mendapat inspirasi. Kira-kira kita bisa masuk 7 golongan ini tidak? Yang pertama, imam adil, pemimpin yang adil. Kira-kira kita sudah adil belum pemimpin dalam keluarga kita? Sudah adil belum? Perbaiki kepemimpinan kita dalam keluarga, di pekerjaan, di lingkungan dan seterusnya. Apalagi di pemerintahan, kita berharap memiliki pemimpin yang adil. Amin Allahumma amin. Yang kedua, pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Semoga Kori yang baca Al-Quran tadi itu anak muda. Mana anak muda tadi itu? Siapa kamu? Insya Allah. Tapi tidak pakai peci tadi. Pakailah peci untuk Al-Quran. Baru mantap. Insya Allah ya. Sebab peci identitas Muslim. Kan sedang aktivitas ibadah. Tapi nggak apa-apa. Walaupun tak pakai peci nampak ganteng lah kau. Ya. Nah, pemuda yang tumbuh taat beribadah pada Allah, semoga itu anak-anak kita semua. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, orang-orang yang memakmurkan masjid, pecinta masjid, rindu masjid. Kita semua insya Allah pecinta masjid. Amin Allahumma amin. Berarti sholatnya senantiasa berjamaah di masjid. Insya Allah. Kemudian yang keempat, ini yang saya maksudkan. Jalinan silaturahmi itu apa? Kata Rasulullah, yaitu warajulani tahabban billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
Kita bertemu bukan cuma berdua malam hari ini. Kalau tak salah ada 300 orang ini. Batu ada 300 ini. Ada 300 ini. Masya Allah. Tunan sen kanan sen kiri. Masya Allah. Bukan cuma doa orang kita bertemu karena Allah, maka doa-doa kita insya Allah dikabulkan Allah. Amin Allahumma amin. Itu yang keempat. Yang kelima, khusus bagi para pria, hati-hati ya, karena ini kategori yang khusus ya, yaitu seorang laki-laki yang dirayu wanita cantik berkedudukan untuk berbuat dosa, dia katakan apa? Aku takut kepada Allah. Maka dia tidak mungkin selingkuh dengan wanita lain. Ini laki-laki setia semua ini, amin Allah. Di sini, di luar, sama setia insya Allah. Apa arti setia itu? Nah, itu masalahnya. Allah karim. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang bersedekah, kemudian dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan tangan kanannya. Inilah orang-orang yang ikhlas, tidak mabuk pujian atau sanjungan. Dia ikhlas bersedekah. Insya Allah kita ahli sedekah, amin. Dan yang ketujuh adalah orang yang berzikir di malam sunyi-senyap hingga berlinang air matanya. Air mata penghambaan diri, bukan air mata buaya. Kalau air mata penghambaan diri, malam hari dia berdoa, berzikir, menetes air mata, ingat banyak dosa, merasa bekal belum cukup. Maka sering-seringlah kita menangis di penghujung malam. Allah sangat suka karena tangisannya pasti tangisan minta ampunan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begadang itu boleh kalau untuk ibadah ya. Nah, gitu. Baik. Maka kita teruskanlah silaturahmi di antara kita ya. Masya Allah. Kesempatan emas karena kita baru selesai bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan bulan Syawal. Saya yakin pun sudah halal bihalal, betul? Sudah halal bihalal belum? Kalau bertemu saudara kita kan senang ya kan? Masya Allah. Sebab pasti di antara kita tidak ada yang lepas dari kesalahan, betul tidak? Ada yang berani tunjuk tangan, saya nggak pernah buat salah dengan orang lain. Nggak mungkin, pasti kita pernah buat salah. Karena apa kita buat salah? Karena ucapan, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Betul tidak? Sering kalimat kita melukai hati orang. Maka hati-hati. Yang baik bagaimana? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada nasi kebuli. Jangan kita sering membenci. Ayo kuatkan silaturahmi. Yang hafal tunjuk tangan. Nyeri besar. Nyeri dikali. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita saling bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Makanya kalau kita silaturahmi sudah mulai terkoyak, ingat resepnya. Satu, niatkan karena Allah bersahabat, bukan karena ada udang di balik. Ada udang di balik. Karena Allah bersahabat, bukan karena cari kepentingan duniawi. Masya Allah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, jadilah pemaaf. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang zalim pada kita, kita maafkan atau tidak? Benar. Yakin di hatinya tidak ada luka dengan orang lain? Karena kata ibu-ibu, sakitnya di mana? Hati itu. Jangan sampai kita zalim pada orang walaupun kita dizalimi. Karena memaafkan itu pahalanya besar. Ayo kita buka ayat-ayatnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Seru orang berbuat yang ma'ruf atau yang baik. Jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Maka kita harus jadi pemaaf. Itu rumus yang pertama.
Ustaz, sudah terlalu lama dia menyakitiku, tidak merasa bersalah pula, dia tidak minta maaf. Apa sikap kita? Ambil pesan Al-Quran. Kalau tadi surat Al-A'raf ayat 199, surat yang ketujuh, ini ayat berikutnya, resep untuk kita memaafkan kesalahan orang supaya silaturahminya bagus. Allah berfirman pada surat Asy-Syura, surat yang ke-42 di ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan sebuah perbuatan buruk, perlakuan zalim adalah yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman orang asalkan setimpal sebagaimana yang dia buat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengukur yang setimpal itu? Ada orang berbuat zalim pada kita, kita ingin membalas sama. Mungkin nggak membalasnya sama? Mungkin tidak. Kata orang Betawi, orang Betawi, ente jual, nah ini beli. Kalau kata orang Jatak ya apa? Ente jual, gue borong. Hati-hati itu. Namun barang siapa yang dizolimi, kemudian dia memaafkan bahkan berbuat baik, pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kezoliman. Hati-hati. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, memaafkan orang yang zolim itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, ada orang zolim sama kita, kita memaafkan dia, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan kecil mari. Mudah, ringan, enteng atau mudah? Insya Allah. Iya kan? Kenapa mudah? Karena kita sudah berkomunikasi. Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Betul? Hafal enggak? Yang hafal umroh bareng saya. Jawab umroh. Masya Allah. Jadi resep yang kedua supaya silaturahmi antar kita bagus adalah kita mudah memaafkan. Dan yang ketiga, hendaklah kita saling mendoakan. Termasuk malam hari ini pun kita mendoakan. Nanti doa kita khususkan yang pertama untuk almarhumah, tapi jangan lupa doa di antara orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jangan lupa setiap selesai sholat bacalah doa yang satu ini sebagai bentuk kecintaan kita pada saudara kita, yaitu doa yang termaktub di Al-Quran surat 59 surat Al-Hasyr ayatnya di nomor yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami kepada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi saya titip pesan Bapak Ibu sekalian di sana doa, jangan lupa doa surah Al-Hasyr surah 59 ayat 10 itu doa menunjukkan cinta awak di sana awak orang-orang muslim, orang beriman. Doa Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayatnya nomor 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Menutup tausiah ini saya perlu menyampaikan kepada sahibul musibah, kepada ayahanda Bapak Kolonel Khairul Asri Purnawirawan. Pesan saya untuk Bapak dan keluarga, ingat. 1. Ridho ikhlas atas berpulangnya beliau ke rahmatullah. Sebab tanpa ikhlasnya kita menjadi beban bagi si mayit. Maka ikhlas ridho semua terjadi atas ketentuan Allah. Khalaqallahu kulla syai'in
fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha, bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara: hidupnya, kedua matinya, ketiga musibahnya, yang keempat adalah rizki. Hidup sudah dijalani, rizki datang setiap hari, musibah silih berganti, mati itu pasti dan telah terjadi. Itu dia. Kemudian setelah ridho dan ikhlas, lanjutkan kebaikan yang pernah beliau amalkan selagi hidup. Mungkin beliau aktif di majelis taklim, biasa menyantuni anak yatim, lanjutkan itu. Itu mengalirkan pahala untuk beliau, juga untuk ayahanda. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, bagaimana silaturahmi beliau dengan orang-orang di sekitar, dengan karib kerabat, lanjutkan silaturahminya. Dan kalau beliau meninggalkan wasiat, sepanjang wasiat itu baik, lakukan, tunaikan wasiatnya itu. Ini yang harus kita pahami dengan baik dan benar, khusus untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini penting bagi kita mengambil hikmah dan pelajaran, karena cepat ataupun lambat kita akan mengalami hal yang disebut sebagai musibah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Kalian pasti diuji dengan apa? Adanya rasa takut. Takut apa? Kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa orang yang dicintai. Namun berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Maka Bapak Khairul Asri, kesabaran tolong dijaga, sebab sabar itu luas tak bertepi. Nah, ini pelajaran yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya, ingatlah selalu kata kunci surga. Kata kunci surga itu kembali lagi dengan 4 huruf, yaitu apa? Iman. Iman 4 huruf yang mahal harganya, nggak bisa diperjualbelikan. Maka jaga iman kita. Semuanya Allah berikan nikmat terbesar dengan iman Islam. Maka jaga iman Islam kita sampai nafas yang terakhir. Nah, mudah-mudahan dengan tausiah malam hari ini kita semua menjadi memahami bahwa musibah itu merupakan sunnatullah. Tidak ada orang yang akan lepas dari musibah, pasti suka maupun duka. Dan di penghujung waktunya saya membacakan sebuah ayat. Semoga dengan ayat ini kita termasuk dalam golongan kelompok ahli surga semuanya, amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah orang yang soleh itu? Kita mohon pada Allah adalah orang tua kita semua. Amin Allahumma amin. Sebagian kita sudah tidak punya orang tua, betul? Sebagian besar sudah yatim piatu. Maka kita mohon orang tua kita orang yang disebut ahli surga. Amin. Kemudian pasangan hidup. Pasangan hidup adalah suami istri. Ada di antara yang sudah kehilangan istrinya seperti Bapak Khairul Asri. Bagi kita ini menjadi pelajaran. Maka ketika istri sedang ada, suami masih ada, ayo tunjukkan cinta yang sesungguhnya, yaitu dengan pesan sehidup sesurga, bukan sehidup semati, ya. Sehidup sesurga, karena ingin sama-sama masuk surga. Kemudian anak keturunan kita semuanya menjadi ahli surga. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Dan itulah sukses yang sebenarnya. Di dunia dia jadi orang penting, belum hebat. Hartanya tidak terhitung.
jabatannya paling tinggi sekalipun, belum dikatakan sebagai orang yang sukses. Orang yang sukses itu adalah orang yang dipastikan dirinya nanti masuk ke dalam surga. Padahal kita tidak tahu, maka kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baik. Semoga umur kita umur yang diberkahi Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baru dia dikatakan orang yang hebat kalau dia bermanfaat buat orang lain. Kekayaannya, ilmunya, kepandaiannya, kecakapannya, wawasannya dipergunakan untuk jalan kebaikan dimanapun dirinya berada. Itu yang sering saya katakan. Memang hidup ini sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia asal di akhirat masuk surga. Dan itu karena apa? Karena kita menjadi orang yang baik, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu perindu surga, inilah barangkali pesan-pesan spiritual sekaligus pesan moral dan pesan emosional dalam kesempatan takziah di malam hari yang ke-7 ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, insya Allah. Terakhir, menutup pertanyaan, ibu-ibu sekalian, bagaimana setelah kita takziah malam hari ini? Tahajudnya siap, sedekahnya siap, makin sayang sama suami, tidak marah-marah lagi. Baik para suami, bagaimana malam hari ini setelah kita dengar tausiah? Tahajudnya mulai malam hari ini siap, makin sabar, tidak selingkuh. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Bahagia suami yang soleh, istri yang solehah. Amin ya Rabbal alamin. Dan anak-anak kita semua menjadi permata hati, insya Allah.